Selamat malam, gimana kabarnya? Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali hadir di ID Edu Talk. Kamis malam seperti biasa kita akan membahas isu-isu seputar dunia pendidikan dengan para peneliti utama ID Edu, dan malam hari ini sudah lengkap, kita hadir berempat. Selamat malam Dr. Yanti. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Baik, dan berikutnya saya juga akan menyapa rekan saya, bagaimana kabarnya Pak Dr. Muhammad Fahmi Akbar. Audionya dinyalain ya, Pak Fahmi ya. Jangan lupa, nanti analisanya nggak kedengeran pemirsa. Baik, dan berikutnya ada Dr. Pinondang Simanjuntak. Bagaimana hari ini, Pak Pin? Selamat malam, sehat. Sehat, baik ya. Yang kurang sehat adalah pendidikan Indonesia. Ya, kita tahu selama pandemi COVID-19 ini, pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak. Ada banyak hal yang dilakukan oleh mulai dari tingkat sekolah dan juga pemerintah pusat. Namun sayangnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai oleh banyak kalangan terlalu lamban dan belum menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam tataran pelaksanaan pelayanan pendidikan. Malam hari ini kita akan membahas isu teranyar di mana pekan ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan soal tahun ajaran baru dan juga terkait dengan dimulainya persekolahan. Bersama dengan sejumlah menteri lain, ada SKB 4 menteri. Namun banyak yang menilai SKB ini hanya sebatas untuk mengumumkan kapan tahun ajaran akan dimulai, dan berikutnya hanya mengatur soal persekolahan yang berada di zona hijau, dan itu pun hanya sebagian kecil dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Malam hari ini kita akan mencoba untuk menulis lebih jauh, untuk memberikan juga masukan supaya nggak lupa tentu saja ya pengembangan kebijakan untuk concern membenahi dunia pendidikan sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita mulai malam hari ini dari Pak Fahmi Akbar. Apa highlight-nya Pak Fahmi untuk SKB 4 Menteri dan hal-hal yang sudah dikemukakan oleh Mas Menteri kemarin itu? Ya, terima kasih Kang Ajat, Dr. Ajat Wiratna. Pada hari ini saya mengambil banyak catatan nih, highlight tentang SKB bersama Menteri itu. Ada beberapa catatan penting sebenarnya terkait dengan pembelajaran. Zona-zona yang dikatakan tadi zona hijau, menurut saya kurang efektif juga karena pembagian zonanya masih berdasarkan kabupaten. Padahal sekolah-sekolah khususnya pada jenjang-jenjang pendidikan tertentu tidak berdasarkan pada kabupaten. Contoh misalnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu zonasinya itu per kelurahan. SMP per kecamatan. SMA baru lintas kecamatan. Dan perguruan tinggi ya lintas kabupaten. Jadi saya melihat kalau dibandingkan diterapkan pada setiap jenjang rasanya belum pas. Kemudian yang kedua masalah rasio per kelas itu saya melihatnya hanya ditetapkan berapa persen ya? Hanya 18 orang, itu pun untuk SMA yang akan memulai persekolahan. Ya, itu secara teknis juga harus diberikan peluang atau kesempatan secara bergiliran. Jangan sampai yang sisanya juga tidak merasakan tatap muka dengan sekolah. Ini juga perlu jadi catatan teknis barangkali ya. Iya. Kemudian yang satu yang tidak terunggah itu adalah masalah pesantren. Oke, sekalipun ini SKB 4 Menteri ya, tapi pesantren belum kesinggung. Belum. Saya melihat. Padahal pesantren itu kalau menurut saya itu adalah model isolasi mandiri yang efektif.
karena di situ tidak ada orang lain. Khusus pada masa pandemi seperti ini, guru-guru luar itu harus benar-benar dibatasi. Jadi memang pesantren-pesantren tertentu itu mereka tidak keluar rumah, mereka beraktivitas hanya di dalam lingkungan itu saja, dan itu belum diatur. Dan ada satu lagi yang perlu saya jadikan catatan penting adalah tentang ini form isian yang harus ditulis oleh orang tua siswa terkait dengan kondisi siswa pada saat pembelajaran. Itu harus ada validasi kalau menurut saya. Jadi bukan hanya isian, oh saya tidak ada gejala, saya sehat dan sebagainya, tanpa ada validasi dari pihak-pihak terkait di sana, misalnya RT setempat atau puskesmas yang ada di sekitar situ. Apakah wilayah itu masih tetap aman atau tidak? Jadi saya kira itu juga perlu jadi catatan, jangan sampai kita mengisi sesuai tuntutan saja, tapi tidak ada keyakinan atau kepastian bahwa memang di situ tidak ada sama sekali yang terjangkit. Dan yang terakhir yang saya pengen sampaikan pada hari ini adalah tentang pemadatan materi. Kurikulum kita terlalu gemuk. Saya katakan sekali lagi, kurikulum kita terlalu berat bebannya untuk pendidikan siswa-siswa kita. Apalagi masa pandemi seperti ini. Saya melihat ini beban kurikulumnya terlalu berat untuk diselesaikan oleh siswa atau peserta didik. Jadi usul saya sebenarnya sudahlah kita berubah atau memangkas kurikulum yang ada saja. Jangan sampai itu menjadi beban bagi guru maupun siswa. Walaupun Mas Menteri pernah mengatakan kurikulum itu seperti pasar swalayan. Ya ambil saja yang kira-kira penting. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, nanti ketika ujian bersama bingung. Standarnya apa yang dipakai? Baik. Saya kira begitu yang bisa disampaikan. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Memang kita harus akui ada yang banyak kekurangan dari apa yang disampaikan, karena tadi secara teknis masih banyak hal yang sebetulnya ditunggu untuk disampaikan tapi tidak disampaikan. Tadi juga bicara tentang kurikulumnya seperti apa, itu juga tidak ada, yang membuat masyarakat lagi-lagi ya dibuat bingung. Tidak hanya masyarakat orang tua dalam hal ini, tapi juga masyarakat pelaku pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan. Dan soal tadi ya, ada form isian, memang kalau untuk sertifikasi atau semacam kartu sehat, kalau menurut saya itu sesuatu yang semu memang sebetulnya ya, karena bisa jadi hari ini sehat, besok belum tentu begitu. Dan tadi perlu ada validasi siapa yang ditunjuk. Lagi-lagi sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat adalah hal-hal teknis untuk bisa menjawab masalah kira-kira seperti itu ya. Baik, nanti saya akan kembali ke Pak Fahmi, tapi kita ingin ke yang hijau-hijau ya, karena ini zona hijau itu yang akan dimulai tahun ajaran baru ini. Pak Firanda, apa highlight-nya? Saya juga hijau, Pak Min. Ya, terima kasih Dr. Ajat. Ya, beberapa catatan yang saya lihat ya berdasarkan apa yang selalu saya katakan di beberapa kali pembicaraan kita, bahwa keadaan ini adalah momentum, begitu ya. Nah, kalau saya lihat SKB itu masih hanya berputar dari segi menjaga kesehatan gitu ya, tidak berpikir jauh lebih dari itu gitu, sehingga zona itu pun hanya zona hijau berdasarkan kesehatan ya, zona hijau, kuning, merah atau apa gitu, ada beberapa macam itu. Bagaimana dengan kalau kita dibuat zona fasilitas yang dimiliki untuk belajar online, belajar daring misalnya, ya kan, karena 94% kita masih belajar daring itu berdasarkan zona kesehatan tadi. Nah itu bagaimana manajemen pengelolaannya, bagaimana gitu, quality controlnya bagaimana, itu harus dipikirin. Dan saya melihat
ini mestinya diambil momentum untuk belajar daring untuk permanen ke depan. Karena teknologi ini mendorong semua pihak, nggak bisa kita lari dari kondisi di mana nanti pada saatnya semua akan online. Belajar pun akan online. Nah, mulai sekarang harusnya itu dipikirin. Iya. Dan hal ini menjadi uji coba gitu ya. Baik, ini artinya memang persiapan untuk tahun ajaran baru harusnya bisa lebih matang ya, karena konsekuensi penetapan tahun ajaran baru harusnya dipersiapkan, tidak lagi seperti belajar daring 3 bulan yang lalu gitu ya. Ya, betul. Baik. Jadi harus dilihat ini sebagai momentum untuk persiapan jauh ke depan gitu. Baik, tapi Anda melihat Mas Menteri sendiri mengambil momentum itu, Pak Pinondang? Kenapa? Maaf. Anda sendiri menilai apakah Mas Menteri, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengambil momentum yang Anda maksud itu atau tidak? Saya lihat belum, masih berkutat di zona kesehatan tadi, berdasarkan kesehatan. Padahal kalau saya mengamati, saya melihat ini kan semua masyarakat sekarang sedang dipaksa COVID nih. Kan mestinya situasinya tepat nih kalau dipersiapkan dengan baik untuk belajar online lebih permanen ke depan lagi gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus disiapin. Baik. Belum. Di SKB itu belum terlihat. Ada satu momentum yang hilang begitu. Terlebih pernyataan yang disampaikan oleh Mas Menteri yang ditempuh untuk tahun ajaran baru 2020 ini adalah langkah yang paling lamban katanya. Ini saya juga nanti akan bertanya soal kualitas pendidikan dalam konteks menterinya ngambil langkah yang paling lamban gitu ya. Baik, selanjutnya sebelum kita berdiskusi, sekarang kita ke Dr. Clara Yanti Pangaribuan. Silakan. Nama? Halo? Silakan, Bu Clara. Ya, Kang Ajat. Silakan, apa highlight-nya untuk tema Saya kita tunggu malam Kang hari ini? Ajat bertanya, apakah Mas Menteri enggak, pertanyaan yang tadi yang buat Pak Pinondang, coba apakah Mas Menteri mengambil momentum? Ya, saya cuma mau titip pesan ya, mudah-mudahan beliau mendengar. Mas Menteri, mungkin kita boleh belajar dari kejadian sejarah Jepang ketika terjadi bom Hiroshima dan Nagasaki, di mana Kaisar Hirohito meminta Menteri Pendidikannya menghitung jumlah guru yang selamat. Dan kemudian Kaisar punya 5 arahan. 1, meminta Menteri Pendidikan pelaksanaan pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu itu adalah proses. Itu nanti mencakup semua dari metode daring, pelaksanaan fasilitas, infrastruktur, semuanya. Yang kedua, penanaman dan pengembangan karakter dalam berbagai pengetahuan, kedisiplinan. Ini momentum yang bagus ini buat penanaman kedisiplinan dimulai dari diri sendiri. Ini saatnya kita bagaimana para guru, pendidik, semua pemangku pendidikan lah terutama, bagaimana memberikan teladan, kejujuran seperti itu. Yang ketiga, guru yang memegang kendali, guru harus lebih pintar. Jadi sekalipun kita menggunakan teknologi, tetap guru yang pegang kendali. Dari sini, kenapa guru yang pegang kendali? Berarti yang di atasnya ini harus membimbing, memfasilitasi para guru bagaimana dia bisa memegang kendali pembelajaran, bukan pembiaran atau bukan kemandirian. Ya sudah wes, terserah para guru deh. Yang penting pasti karena keyakinan pasti guru melakukan pembelajaran, efek tuntutan dari para orang tua murid. Yang keempat, pendidikan yang memenuhi kebutuhan industri saat ini. Ya, kita teknologi, pendidikan kita saat ini seperti yang Pak Pinondang katakan, inilah saatnya semua menggunakan teknologi. Yang terakhir, kita belajar dari yang lain. Misalnya nih, ini kan banyak nih sinema-sinema muda kita yang sudah ikut kompetisi atau ikut, saya rasa sih yakin ya, mereka semua jago-jago tuh membuat film dokumenter, membuat film yang menarik tentang pengetahuan. Ayo dong ditarik mereka semua membuat film, disediakan panggung buat mereka. Jadi tidak menggunakan
yang luar negeri punya. Inilah saatnya semua, ayo kita guyup bareng-bareng, kita kerjakan sama-sama. Seperti itu, Kang Ajat. Baik, ini menarik ya tadi bicara tentang belajar dari Jepang. Nah, ini momentum yang lagi-lagi terlewatkan karena saya juga melihat bahwa SKB 4 Menteri ini hanya mengatur soal kapan dimulai tahun ajaran baru, kemudian juga hanya lebih menekankan pada sekolah di zona hijau dan jumlahnya hanya 6%. Sementara yang 94% itu nyaris dilupakan gitu kan. Tadi menurut Ibu Yanti kan dipersilahkan gitu kan untuk memilih metode pembelajarannya sendiri belum jelas. Tadi Pak Fahmi juga mengatakan bahwa kita perlu sebetulnya sebuah standar, dan kalau kita melihat dari apa yang disampaikan memang belum sampai pada standar pembelajaran jarak jauh. Yang dimaksud itu yang seperti apa, menggunakan perangkat apa, durasinya berapa lama. Hal ini menurut saya menjadi penting. Kenapa? Supaya pemerintah sendiri punya capaian untuk mengejar itu. Guru punya capaian untuk mengejar itu. Orang tua punya capaian untuk mengejar itu. Kalau nggak ada, nah jadi saya curiga sampai hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu belum melakukan evaluasi menyeluruh tentang PJJ 3 bulan ke belakang. Jadi apa sih hasilnya dari 3 bulan itu? Ya, kayaknya belum ada gitu tadi ya, belum ada soal zonasi, mana sekolah yang siap dengan fasilitas infrastruktur memadai, mana yang enggak. Kalau ini dibiarkan begitu saja, akhirnya akan banyak masyarakat, dalam hal ini anak-anak, yang akan kehilangan hak pelayanan pendidikan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya, sejauh ini banyak sekolah-sekolah yang tidak bisa melakukan pendidikan jarak jauh, ya. Nah, kalau mereka tidak diangkat mengikuti standar dibantu oleh pemerintah, ya bisa kelar tuh ya pelayanan pendidikannya begitu. Di sisi lain juga tadi harusnya melangkah lebih jauh lagi. Saya sangat setuju ya, momentum hilang dan mengambil langkah yang aman soal COVID-19 itu sudah jelas ya, kita dukung bersama. Namun hal-hal teknis tadi juga perlu untuk diperjelas supaya masyarakat tidak bingung. Tapi saya ingin ke Pak Fahmi bertanya, bicara tentang tadi kurikulum sejauh ini apa saja yang menurut Anda memang perlu untuk tadi ya, beban kan harusnya dikurangi. Lalu yang mana yang dipertahankan Pak Fahmi? Iya. Beban kurikulum itu sebenarnya membuat peserta didik terseok-seok ya untuk menyelesaikan itu. Kalau bagi guru sih sebenarnya ya ringan-ringan saja karena memang menjadi tugas sehari-hari. Tapi bagi peserta didik itu agak berat. Apalagi saya melihat begini. Untuk apa sih namanya ujian nasional, apalah namanya nanti. Kemudian yang kedua juga asesmen dari PISA juga tidak semua muatan pelajaran tercover di sana. Jadi menurut saya paling bisa dipertahankan misalnya matematika, kemudian IPA, bahasa Inggris, atau IPS. Itu sederhana menurut saya. Dan muatan agama dimasukkan di dalamnya. Seperti itu. Jadi tidak menjadi khusus gitu. Tapi bisa juga itu menjadi khusus walaupun tidak diujikan. Tapi muatan saat ini begitu besar. Saya melihat ada 9 mata pelajaran untuk SD. Iya. 9. Itu cukup berat, lebih malah di beberapa tempat yang lain. Tapi makanya tidak terkejar semuanya. Akhirnya ini saya melihat pada jenjang pendidikan dasar untuk siswa kelas 6 mereka hanya belajar 3 mata pelajaran itu saja yang disiapkan untuk ujian. Oke. Akhirnya begitu. Jadi mereka membuat waktu sepanjang mungkin untuk belajar 3 mata pelajaran itu. Selebihnya hanya menjadi selingan saja. Pak Fahmi, sorry, mau tanya dong. Jadi apa tadi matematika, IPA, sama bahasa Inggris ya? IPS. IPA, IPS,
bahasa Indonesia gimana? Iya, betul. Kalau saya sih menurut saya ya matematika, IPA sama IPS itu udah bisa dikombin kali ya jadi satu. Jadi ilmu pengetahuan. Jadi kalau untuk pendidikan dasar ilmu pengetahuan umum kali ya. Kayak dulu tuh zaman saya HPU ya, ilmu pengetahuan umum. RPSU apa ya? Iya. Terus yang ketiga bahasa Indonesia. Aduh, anak saya aja tuh udah saya aja waktu bikin disertasi bahasa Indonesia saya tuh bolak-balik dikoreksi sama Prof, katanya Yanti ini bahasa Indonesiamu bahasa Inggris yang diindonesiakan. Itu saya udah beneran deh. Jadi mendingan bahasa Inggris itu menjadi bahasa pilihan. Kan nggak semuanya ya, bisa artinya memang tadi ya perlu ada perampingan beban lah begitu ya. Iya. Masalah yang mana begitu kan nanti itu bisa dikaji lebih jauh lagi. Tapi tadi memang dalam konteks pencapaian waktu yang sekarang ini kita tahu banyak belajar di rumah, tidak terlalu banyak didampingi oleh guru, diserahkan kepada orang tua lebih banyak, yang membuat memang harus realistis. Tapi ya tadi hal itu ternyata belum juga dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi Bu Yanti, saya ingin juga Anda pasti juga menganalisis soal tadi ya. Ini kan diserahkan satu peran yang cukup besar kepada orang tua. Anda sendiri orang tua kita siap dengan tanpa adanya pengarahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Nah, itu dia tuh. Saya nggak tahu ya kalau di SD negeri. Yang saya tahu di SD swasta. Jadi ketika tahun ajaran dimulai, biasanya orang tua itu diundang, lalu dikasih tahu, ini yang saya tahu interschool ya, international school, itu dikasih tahu, tahun ini kita belajar apa aja gitu. Lalu nanti di break menjadi 4 term gitu, seperti itu ya. Saya nggak tahu kalau di negeri seperti apa. Jadi saya merasa, dan saya yakin, bahwa orang tua, hanya sebagian kecil orang tua yang siap, selebihnya tidak siap. Itu saya yakin banget. Kalau itu kan kasusnya adalah mempersiapkan diri yang dilakukan oleh sekolah. Tapi kan harusnya ada juga kan kerangka besar yang memang pemerintah sampaikan harus seperti apa. Dalam hal ini saya sedikit menyoroti misalnya pada saat menterinya meminta anak untuk belajar di rumah, tetapi kementerian lain memungkinkan orang untuk tetap bekerja, ya. Misalnya perkantoran tetap aktif. Ini orang tuanya kan kerja di kantor, anaknya di rumah, siapa yang merhatiin? Nah itu. Kalau orang tua nih ya, bicara orang tua, saya punya idenya seperti ini, Kang Ajat. Jadi orang tua yang belum punya email itu diajarkan cara membuat email. Tidak boleh datang ke sekolah, tapi bisa terjadwal. Misalnya satu hari ini urutan siswa 1 sampai 10 gitu. Diminta emailnya, sebagian besar pasti sudah punya email dong kan? Hampir semua udah punya sosial media ya. Sosial media itu. Nah, dari situ dari Dikdas lah ya, pendidikan dasar yang baik yang di daerah itu akan mau email. Jadi sekolah akan email, ini loh pembelajaran buat sekarang ini apa gitu. Nah, bagaimana bagi yang tidak punya, yang kita lihat yang urban ya, yang bagian lapis bawah. Yang bagian lapis bawah itu mungkin bisa diberikan misalnya pertemuan weekly meeting ya, pertemuan per minggu atau per 2 minggu yang sekali lagi dibatasi gitu loh. Hanya untuk sosialisasi bulan ini anak-anak akan belajar apa, mohon dibantu. Itu kan paling pertemuannya diupayakan tidak sampai 1 jam. Itu aja. Kira-kira apa nih yang diminta dari sekolah? Nah, pasti kan permintaan dari sekolah itu yang saya katakan standar penilaian pencapaian sekolah itu udah sesuai dengan karakteristik daerah. Karakteristik daerah itu sudah dari atas, capaian dari pusat mau daerah. Misalnya dari Jakarta ya, ini sekolah yang peringkat A, ini capaiannya ya harus begini gitu loh. Seperti itu. Nah, itu harus disosialisasikan ke para orang tua murid. Saya rasa nanti lama-lama orang tua murid jadi kreatif kok. Beneran. Kalau itu dilakukan ya, tapi kalau enggak dibiarin gitu aja, wah repot juga ya.
Iya, Ya, karena saya lihat setahu saya gini, Kang, apa di namanya, Indonesia ini kan luas, variasi penduduk juga berbeda. Coba kita bayangkan bagaimana anak petani hubungannya dengan orang tua, sementara anak ini juga harus ikut bertani ke ladang bersama dengan orang tuanya. Itu salah satu, dan itu banyak itu di daerah-daerah. Belum kalau lagi yang berdagang sayur, nelayan, banyak hal yang lain gitu. Nah, kalau saya seperti saya katakan sebelumnya bahwa ketika dia bekerja melakukan pekerjaan bersama orang tua, itu harus bagian dari kurikulum. Nah, ini makanya saya bilang harus dirancang dan dikelola bagaimana anak itu misalnya disiplin bekerja. Bagaimana anak itu dengan motivasi yang kuat melakukan pekerjaan membantu orang tua. Baik. Tapi tidak natural kan ya Pak Pinondang ya, tapi didesain ya. Ya, Jadi tidak dirancang. natural gitu aja. Jadi orang tua juga memegang kurikulum bersama itu. Betul. Jadi legal. Dia memiliki sistem yang baik sedemikian rupa sehingga efektif dan ternyata orang tua juga merasa anaknya terdidik dengan baik. Baik. Iya. Kalau kita berpikir di kota mungkin email segala bisa ya. Tapi kalau di desa gimana gitu kan itu persoalan. Silakan Bu Yanti. Maksudnya ketika saya di Finland itu sekolah-sekolah punya semua data email dan nomor telepon orang tua muridnya. Itu Finland ya. Paling enggak email lah. Sekarang tapi kalau sekolah mungkin di Indonesia juga punya Bu Yanti. Kalau untuk sekedar data orang tua, tiap sekolah pasti masing-masing saya yakin lah punya. Iya, tapi yang seperti yang tadi Pak Pinondang katakan, bagaimana dengan anak petani, anak nelayan? Oke lah, mereka itu nggak banyak lah yang punya email. Justru mereka nggak punya email. Nah, bagaimana dengan mereka? Berikan modul. Itu loh, berikan modul. Kalau perlu bikin kayak bukan Foundry ya. Kalau misalnya ada orang tua murid yang ini, terus mereka kayak bikin itu loh, kayak petani punya karya terus gabung gitu project gitu ya. Iya, jadinya punya ranting-ranting, akhirnya orang tua itu bisa menjadi guru di rumah. Iya, jadi harus ada instrumen yang membuat itu masuk di dalam satu sistem sehingga semua anak-anak itu sama mengecap pendidikannya sama. Iya. Sama. Jadi saya setuju soal sama dalam konteks disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya, karena memang tapi tadi harus ada standar pelayanan yang sama untuk anak-anak Indonesia supaya pemerintah juga bisa membuat orang yang tadinya tidak standar dinaikkan gitu kan, sesuai dengan minimal, sesuai dengan standar. Tadi mungkin sistem yang dilakukan oleh setiap sekolah bisa berinovasi, berkreativitas, tapi lagi-lagi kita coba untuk menarik lebih jauh lagi dalam skala lebih besarnya lagi sebetulnya apa yang bisa dilakukan pemerintah selain hanya ngatur ini zona hijau, itu pun diatur oleh gugus tugas begitu kan. Kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam konteks ini selain hanya ini loh 18 orang yang masuk, jaga jarak dan pakai masker segala macam gitu. Padahal tadi persoalan-persoalan di tataran pelaksanaan ini masih banyak yang perlu untuk dijawab. Pak Fahmi, kalau dalam pengalaman Anda sejauh ini ada hal-hal yang mungkin seorang guru mendapat kesulitan, dapat solusi nggak hingga hari ini? Ya, jadi memang ini jadi masalah kita ya, terutama dalam pemerataan pendidikan. Karena ternyata saya juga terkaget-kaget di Jakarta ini saja ada keluarga yang tidak punya HP. Ya. Di Jakarta saja. Akhirnya kita mendata siapa sih keluarga yang nggak punya handphone. Nah, ini juga jadi masalah. Akhirnya mereka ya solusinya bergabung dengan tetangganya yang sama-sama punya handphone, nanti dikirimkan hasil tugasnya melalui handphone tetangganya. Itu jadi saya melihat pemerintah harus melihat jauh ke depan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa saat ini.
dana yang digulirkan dari dana BOP dan BOS juga harus dievaluasi. Apakah sudah efektif pos-pos yang ada itu? Karena selama ini sepengetahuan saya adanya rekanan dalam BOP dan BOS. Ya. Kita anggaran ya. Adanya rekanan dalam BOP dan BOS itu semuanya itu sebenarnya pura-pura saja. Dikeluarkan sekian, nanti ada tanda bukti dan sebagainya. Okay. Padahal tidak seperti itu. Jadi saya melihat harus ada evaluasi menyeluruh terkait dengan bagaimana sih siswa itu bisa merasakan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Salah satunya adalah koneksi internet misalnya, aksesnya bagaimana. Iya, saya setuju dengan tadi ya, dalam konteks ini tadi di awal saya sampaikan jangan-jangan memang pemerintah ini belum melakukan evaluasi atas apa yang terjadi selama 3 bulan terakhir ini, tapi sudah berani untuk menjadwalkan tahun ajaran baru dimulai bulan Juli, bulan depan gitu kan. Tapi tadi dasarnya apa kalau kayak gitu? Karena kalau kita melihat dari data evaluasi misalnya, lalu sudahkah melakukan sesuatu untuk anak-anak yang tadi nggak punya handphone? Itu masih mending gitu kan. Sekolah negeri, banyak juga sekolah-sekolah lain yang anak-anaknya itu buat makan aja susah. Ini pengalaman pribadi ya, saya mengelola sekolah darurat Kartini, di mana anak-anaknya itu ada anak-anak miskin, mereka itu butuh makan. Karena setiap hari sebetulnya di sekolah dikasih makan. Tapi kalau nggak ada sekolah, mereka nggak makan. Iya. Kalau tidak dipertahankan pelayanan sekolah, bisa bubar, anak-anak bisa di jalanan, dan itu bisa jadi masalah lain. Tapi kira-kira apa yang memang sudah dijadikan jalan keluar untuk masalah itu? Tadi ya, untuk pemenuhan, misalnya kalau punya standar, PJJ ini menggunakan Zoom misalnya. Artinya kan pemerintah bisa ngasih tuh handphone, laptop ke sekolah-sekolah, guru-gurunya, atau ada standar yang lain. Jadi jangan dibiarkan tadi, ya yang penting jalanlah, katanya merdeka, silakan Anda berinovasi tapi tanpa difasilitasi. Pak Pin, ada komentar soal itu Pak Pin, soal merdeka ini, karena Pak Pin sendiri, saya setuju untuk belajar merdeka itu, karena itu juga adalah apa yang diamanahkan oleh Ki Hajar Dewantara, tapi dalam konteks ini harus seperti apa pemerintah menempatkannya? Ya, itu tadi ya, makanya saya bilang dasarnya SKB ini menurut saya hanya pada berdasarkan kondisi COVID. Jadi untuk mengatasi sementara gitu. Sementara yang mau dijalani sebenarnya bukan sementara lagi, sudah permanen. Iya, sudah tahun ajaran full ya. Ya, ajaran baru itu kan permanen itu. Dan kemungkinan akan terus berlangsung kan gitu. Nah, makanya saya bilang harusnya dibuatlah suatu kebijakan-kebijakan. Pertama, mengatur dulu yang 94% ini gimana supaya tercapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Bagaimana pengelolaan belajar online ini supaya guru, murid, orang tua, kepala sekolah, pengawas itu dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya itu di seluruh wilayah Indonesia. Nah, oleh karena itu berarti dibutuhkan zona-zona infrastruktur teknologi yang bisa mendukung di wilayah masing-masing itu, sehingga pemerintah bisa mengambil posisi bagaimana mengangkat setiap wilayah-wilayah itu berdasarkan zona yang telah ditetapkan itu tadi. Iya. Saya menarik soal mengambil posisi, Pak Pin ya. Jangan-jangan memang pemerintah nggak mau ngambil posisi, nggak mau ribet. Ya, baik. Itu. Jadi makanya saya lihat berpikirnya sepotong-sepotong ya. Padahal momentum ini, saya selalu katakan merdeka belajar itu sangat tepat diterapkan untuk kondisi saat ini, tapi dibuatlah kebijakan yang sangat baik sehingga seluruh masyarakat itu bisa melihat ternyata peran saya adalah tepat pada saat ini untuk membantu pendidikan ini lebih baik begitu. Orang tua juga begitu. Misalnya seperti saya katakan tadi ya, orang tua di kota dengan di desa itu metodenya berbeda, tapi tujuan pendidikan tetap sama. Hanya metodenya yang berbeda karena ada kondisi dan keadaan yang
membuat metode pendidikannya berbeda gitu. Di desa seperti contoh yang saya bilang tadi, misalnya kalau di sekolah dia tidak dibuat misalnya ada mata pelajaran yang berkaitan dengan etika atau karakter gitu ya, dan pembangunan karakter. Ya dibuatlah itu bagaimana dia dikontrol sedemikian rupa, bagaimana dia disiplin membantu orang tua, taat kepada apa yang telah ditargetkan di dalam pekerjaannya untuk membantu orang tua. Baik. Sehingga bisa tercapai pendidikan itu. Baik. Gitu, Bu Yanti, ada yang ingin Anda tambahkan? Bu Yanti? Ya. Ada tambahan? Oh iya, aku cuma mau nambahin ini. Aku sangat senang melihat ada kemarin dari grup WhatsApp dari teman-teman gitu tentang ada channel Indonesia Merdeka Belajar, ya. Tapi itu hanya bisa untuk rekan-rekan guru yang koneksi internetnya bagus. Nah, gimana kalau yang susah gitu loh. Terus ya, jadi yang Kemendikbud ini harus merangkul juga provider atau ditentukan misalnya gini, dalam satu wilayah desa ya, kita katakan desa mana nih yang bisa dicapai untuk internetnya, lalu dipolin, diinformasikan ke warga setempat gitu. Jangan membiarkan anak-anak itu cari akal sendiri naik gunung. Masih ada kan ya ceritanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk ini saatnya, saya sih sangat senang ya, sangat senang melihat Pak Jokowi, bagaimana Presiden kita merangkul para sinema muda yang pada ada waktu itu ya, ada acara di Bogor, mereka kreatif. Mas Menteri panggil mereka duduk yuk selama anak-anak ini di rumah, coba kalian bikin tayangan film tentang Indonesia, tentang karakter. Itu aja, itu terus yang bisa dinikmati oleh semua, baik orang tua maupun anak-anak. Kemudian itu baru nanti ada pertanyaan biasanya kan, apa yang kamu pelajari, disuruh tuliskan, itu udah semua mencakup seperti itu. Baik ya. Dan film-filmnya harus ditayangkan secara gratis ya, ditonton oleh banyak orang, jangan yang berbayar gitu kan. Kalau berbayar kan bikin siapa yang beruntung kalau kayak gitu. Nah, ini menarik memang ya. Pergi aja deh ke IKJ tuh, pasti deh. Orang-orang IKJ tuh jago-jago, hebat-hebat. Pakai yang ada gitu. Aku yakin kita bisa kok. Iya, sayangnya Mas Menteri lebih suka untuk bekerja sama dengan yang berbayar ya. Kemarin juga sempat kita dihadapkan pada isu soal Netflix dan lain sebagainya. Tapi itu tadi ya, memang kalau bicara tentang pembelajaran jarak jauh ini kan bukan satu pilihan. Ada pilihan lain yang disampaikan oleh Menteri adalah pembelajaran melalui televisi nasional. Jadi dalam hal ini adalah TVRI. Kemudian juga modul. Jadi 3 senjatanya. Tapi lagi-lagi 3 senjata itu tanpa standar. Pak Fahmi boleh cerita, kemarin juga sempat di-highlight ya soal konten di TVRI yang tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang sebetulnya hari-hari diajarkan oleh para guru. Iya, baik. Ya, konten masalah di TVRI memang pernah saya sampaikan. Sampai hari ini itu belum berubah. Jadi mereka masih menggunakan kurikulum 2004, bukan 2013. Pada kurikulum 2004 itu kelas 4, 5, 6 sama. 1, 2, 3 sama. Setelah naik jadi kurikulum 13, 1, 2, 3 beda. Jadi apa yang diajarkan pada tahapan, kalau kita bilang kelas bawah, itu masing-masing kelas berbeda-beda. Kemudian kelas atas juga berbeda-beda. Makanya baik, mungkin itu kan produksinya dadakan kali ya, jadi masih pakai stok yang lama karena pandemi tidak direncanakan. Nah, mungkin ini adalah poin tahun ajaran 2020-2021 itu konten-kontennya harus benar-benar dipersiapkan dan disesuaikan dengan kurikulum yang berjalan. Kira-kira seperti itu ya Pak Fahmi ya? Kang Ajan, kalau udah berani menetapkan berarti harusnya beliau sudah penuh dengan full itu loh. Itu sama dia. Kita berangkat, misalnya gini, ayo kita berangkat ke Ciamis. Oke, kalau kita berangkat Ciamis, Bu Yanti siapin ini ya, Pak Fahmi ya. Pak
Pak Pinin ya gitu. Itu dia. Jadi keberanian menetapkan tahun ajaran baru di Juli 2020 di tengah banyak orang menyarankan untuk ditunda, kemudian digunakan waktunya untuk pemantapan guru, itu tidak diambil gitu. Kalau tidak diambil berarti kan sebetulnya sudah sangat siap dengan tadi ya, dengan Ya, senjata-senjatanya. ya, seperti Kayak itu. Ya. kayak modul misalnya, oke lah modul untuk yang offline gitu. Kira sampai sekarang masyarakat ibu-ibu orang tua itu udah pegang nggak modulnya? Atau dapetin dari mana itu modul? Belum ada, Kang. Mereka Gimana para Pak Fahmi orang boleh untuk sharing menambahkan soal ini? Saya tertarik di masalah modul ya. Jadi kan harusnya kita tuh punya modul online dan modul offline, harusnya gitu ya. Jadi kapan siswa itu belajar atau tatap muka, ini kita bicara zona jauh lah. Itu dia mendapatkan modul offline. Kemudian yang tidak mendapatkan kesempatan atau giliran bertatap muka, mereka akan diberikan modul online. Tapi sampai sekarang modulnya itu juga belum ada. Ya. Apa itu dibebankan kepada guru-guru seperti saya gitu ya, seperti teman-teman yang lain, atau bagaimana? Umumnya begini, Kang. Untuk pembuatan modul itu ada namanya kelompok kerja guru. Jadi mereka semua diberi tugas untuk membuat konten-konten pembelajaran. Jadi bukan dibandingkan pada satu orang. Tapi itu pun pada daerah-daerah tertentu yang aktif. Yang tidak aktif, ya akhirnya mereka ya mengcopy paste saja dari yang ada, begitu kira-kira. Saya ingin mengatakan begini, satu catatan penting ya di pandemik sekarang ini. Ada banyak pelatihan daring bagi guru-guru. Banyak, itu pelatihan motivasi, pelatihan metode pembelajaran menyenangkan, dan sebagainya. Banyak. Tapi bayar sendiri gitu. namanya Pak Fahmi loh, belajar dia. Tidak diberikan fasilitas dari negara dan dari pemerintah gitu. Akhirnya mereka ya yang ada uang ya mereka belajar gitu, tapi yang nggak ada uang akhirnya ya jadi pendengar atau penonton saja. Banyak webinar dan sebagainya, mereka itu banyak saat ini, berlimpah malah. Tapi kan keterbatasan kemampuan masing-masing guru berbeda-beda untuk itu. Nah, saya kira ini juga dipikirkan. Iya, saya tertarik juga soal pelatihan ini ya, karena memang tadi basisnya bukan soal kebutuhan, tetapi ini lebih menggait orang yang memang mau. Padahal kalau pelatihan sejatinya itu adalah diberikan bagi mereka-mereka yang memang benar-benar kurang. Jadi kita intervensi mereka supaya mereka bisa berkembang. Ini kan pendaftaran, jadi yang mau aja. Ini biasanya yang kurang berkembang biasanya nggak mau gitu kan kalau disuruh daftar. Makanya harusnya pelatihan juga dilakukan langsung gitu kan ke guru-guru. Sayangnya mungkin juga nggak tahu nih guru yang lemah yang mana, yang lebih yang kemudian mana. informasi juga Kang Aja. Jadi kayak saya bilang gini, saya WA Kang Aja, ini ada webinar nih tentang waktu itu tentang karakter. Ikutan aja sekalian belajar pedagogi. Coba dia udah memahami tapi dia mau belajar, mau refresh lagi. Yang harusnya tuh yang refresh itu pemerintah sih. Itu guru itu butuh suntikan loh, butuh suntikan untuk semangat, berinovasi, kreatif. Aduh, mereka kesian, jangan beneran deh kan. Karena rutinitas kan sudah berubah. Ya kan Kak Fahmi yang biasa tatap muka sekarang harus mikirin gimana nih caranya supaya berjalan dengan baik. Orang tua murid juga nggak mau membeli kuota, terus pembelajarannya sama aja kayak di sekolah. Pasti kan guru-guru harus membuat sesuatu yang kreatif. Baru menurut saya gini, apa yang aku keluarin harus seimbang dong sama yang aku terima. Harusnya sih seperti itu. Iya. Dan di sisi lain masyarakat Indonesia juga menuntut kreativitas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena sejauh ini kalau kita lihat secara proses soal pembelajaran ini masih mengacu pada surat edaran yang ini diberlakukan pada kondisi darurat. Harusnya bisa melahirkan tadi ya bahwa ada standar proses yang ditetapkan dan ini diterapkan untuk tahun ajaran. Kalau kemarin kan surat edaran nomor 36.962 itu kan untuk masa pandemi
kedaulatan gitu ya. Iya, Saya pikir ini tantangan juga untuk otoritas dalam hal ini. Tapi rekan-rekan sekalian, ini karena waktu juga, saya ingin langsung saja ke closing statement-nya untuk malam hari ini, karena SKB 4 Menteri sejauh ini belum bisa menjawab juga banyak hal yang terjadi di tengah masyarakat. Bu Yanti, closing statement-nya apa? Silakan. Ya, buat Mas Menteri, teman-teman semuanya, sesungguhnya itu akan mengalir ke bawah dan mempengaruhi kualitasnya. Jika ingin muridnya pintar, guru harus lebih pintar. Jika ingin gurunya pintar, kepala sekolah juga harus lebih pintar. Jika ingin kepala sekolahnya pintar, kepala dinas harus lebih pintar lagi. Jadi semua harus menjadi pintar. Oke, baik. Dan kalau pengen kepala dinasnya pintar, kira-kira bisa terjawab sudah ya oleh masyarakat. Iya, nggak usah, jangan diteruskan. Nanti saya dijemput. Baik. Selanjutnya Pak Pin, silakan closing statement-nya. Ya, saya ingin remind yang sering kita dengar dengan 3 prinsip pendidikan kita ya. Ing ngarso sung tulodo, yaitu menyangkut keteladanan. Kemudian yang kedua, ing madio mangun karso, itu menyangkut kemauan. Kemudian yang terakhir tutburi handayani, itu menyangkut kreativitas. Nah, kalau 3 hal ini menjadi pegangan terus, maka saya pikir seluruh rencana dan manajemen yang akan diterapkan untuk mengelola pendidikan kita akan lebih baik. Nah, saya harap ini menjadi poin buat Mas Menteri dan seluruh tim untuk dapat menggali kembali lebih detail dengan prinsip yang 3 tadi, sehingga Indonesia bisa lebih maju dan lebih hebat ke depan. Baik, ya, karena memang standarnya adalah sumber daya manusia unggul. Nah, ini, dan pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan visi misi Pak Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik, silakan Pak Fahmi. Ya, saya kira hari ini atau momen pada hari ini adalah momentum yang bagus untuk evaluasi mengubah wajah pendidikan Indonesia. Mengubah wajahnya. Ya barangkali kalau dulu masih sedikit agak jelek gitu, sekarang bisa diperbaiki lebih ganteng. Oke, salonnya sudah buka kok, udah mulai ya dengan protokol kesehatan. Ya, caranya bisa melakukan 2 hal. Yang pertama adalah dengan pelibatan partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Jadi bukan hanya kewenangan satu pihak saja bahwa pendidikan ini milik bersama. Jadi semua berhak memikirkan tentang pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah momentum pada hari ini adalah momentum untuk membuat kurikulum lebih slim. Ya. Kurikulum kita terlalu gemuk. Ya, cobalah terima masukan-masukan seperti itu agar ke depan itu kita akan lebih perfect, akan lebih expert dibanding dengan negara-negara lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih teman-teman. Saya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan malam hari ini. Tadi ya, bicara tentang SKB 4 Menteri memang belum menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan, harusnya berbasis evaluasi, dan evaluasi itu harus bisa menjawab masalah-masalah yang ditemukan sebelumnya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, terlebih tadi ya untuk 94% mereka yang tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Ini adalah momentum untuk perubahan pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik. Dan kalau sudah berani menetapkan 2001 sebagai tahun ajaran dimulai tanggal 13 Juli, senjatanya harus lengkap. Ya, tadi ada standar, mulai dari standar proses hingga standar evaluasi dan mutu yang ingin dicapainya itu juga harus jelas. Mudah-mudahan senjata-senjata itu ya dalam kurun waktu 1 bulan ini bisa diterapkan sehingga kita nanti bulan depan nggak diskusi soal ini lagi, sudah terjawab gitu. Tapi kalau enggak, waduh lambat betul ya, dan jangan sampai keseringan terlambat. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya sudah berbincang malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Fahmi Akbar. Sehat selalu, Pak Pinondang Simanjuntak. Selamat malam, dan Ibu Clara Yanti Pangaribuan. Ya, sehat selalu. Terima kasih untuk semuanya. Kita berjumpa lagi Kamis pekan depan ya, pukul 21
waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ajat Suratna, sampai jumpa.